Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Listum Binang Halangkara dari tim Spada Universitas Lampung. Pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kuis di salah satu course pada Fiklas Unila. Caranya sangat mudah. Pertama, setelah kita masuk ke dalam salah satu course, jangan lupa kita klik terlebih dahulu pada tombol Turn Editing On sehingga warnanya berubah menjadi merah. Setelah itu kita tinggal mencari posisi di mana kita akan menambahkan kuis. Misalkan kita akan menambahkan kuis pada pertemuan pertama, maka di bagian bawah pertemuan pertama kita bisa klik pada tombol Add an Activity or Resource. Kemudian kita pilih kuis yang tombolnya seperti ini. Kuis ini dapat kita gunakan untuk membuat aktivitas kuis, aktivitas UTS, maupun aktivitas UAS. Jadi ketika kita ingin membuat soal, apakah itu untuk kuis, apakah itu untuk ujian tengah semester, maupun ujian akhir semester, kita tetap akan menggunakan satu activity yang sama ini, yaitu kuis. Setelah kita klik, pertama-tama kita diminta dulu untuk memberikan nama. Misalkan ini nanti akan menjadi kuis, berarti kita tuliskan kuis misalkan pada pertemuan 1. Kemudian pada bagian description, ini bisa kita tambahkan keterangan bagi mahasiswa agar mereka tidak bingung atau mendapatkan arahan terkait dengan kuis yang akan kita laksanakan. Misalkan tentang jenis soalnya, waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan, ataupun informasi-informasi lain yang perlu kita sampaikan kepada mahasiswa. Setelah kita tulis, kita harus centang pada bagian display description agar mereka bisa melihat informasi yang kita berikan. Nah, setelah bagian description nanti kita isi, kemudian kita bisa cek satu persatu beberapa settingan yang perlu kita lihat. Misalkan pada bagian timing. Nah, pada bagian timing ini adalah tempat untuk kita melakukan setting kapan kuis bisa mulai dikerjakan atau dibuka oleh mahasiswa dan kapan kuis ini tertutup atau sudah tidak bisa dikerjakan lagi. Apabila kita ingin mengisikan tanggal, jangan lupa pada bagian sebelah kanan ini kita centang semuanya terlebih dahulu. Misalkan kita akan menentukan kuisnya adalah pukul 10.00 hingga pukul 11 misalkan, berarti ini kita ubah menjadi pukul 11. Nah, kemudian di bagian bawah sini ada time limit. Nah, time limit ini artinya adalah waktu bagi mereka untuk mengerjakan yang akan dimulai setelah mereka memulai klik tombol start quiz ya, atau start attempt. Jadi misalkan untuk quiz ini kita akan membuka selama 24 jam karena kita ingin memberikan kebebasan bagi mahasiswa kapan mereka akan mengakses quiz kita. Akan tetapi, kuis intinya itu hanya kita berikan waktu 60 menit. Berarti settingannya adalah pada bagian close. Ini kita ubah tanggalnya, misalkan tanggal 21. Kemudian jamnya kita samakan pukul atau jam 10 pagi. Sedangkan time limit kuisnya ini hanya kita berikan waktu 60 menit. Nah, berarti settingannya seperti ini. Jadi sekali lagi, open dan close quiz ini untuk setting kapan mahasiswa bisa mengakses quiz ini. Sedangkan untuk time limit adalah waktu bagi mereka untuk mengerjakan yang terhitung dimulai saat mereka start quiz atau start attempt. Nah, kemudian pada bagian bawah sini ada pilihan setting apabila waktu 60 menit ini habis, ya. Apa yang akan dilakukan oleh sistem? Nah, biasanya kita akan memilih yang paling atas atau Open Attempts
are submitted automatically. Artinya adalah apabila mereka masih mengerjakan, misalkan dari 5 nomor mereka baru mengerjakan 4 nomor, kemudian waktu habis, nanti yang 4 nomor yang sudah mereka kerjakan akan tersimpan secara otomatis. Jadi tidak merugikan mahasiswa. Baik, setelah pada bagian timing kita atur, berikutnya kita ke bagian grade. Nah, di bagian grade ini ada grade kategori. Ini adalah kalau misalkan kita sudah setting pada bagian gradebook, ini bisa kita ubah. Akan tetapi kalau belum, ini bisa kita pilih on categorize dulu. Nanti bisa kita kelompokkan kemudian. Kemudian grade to pass ini adalah passing grade ya, apabila ada passing grade atau nilai minimal yang harus mereka capai. Apabila tidak ada, ini bisa kita kosongkan. Kemudian attempts allowed ini adalah berapa kali mereka bisa mengerjakan ya. Nah, biasanya kalau memang kita ingin melihat nilai sesungguhnya, attempt allowed ini hanya kita berikan 1 kali. Mereka hanya bisa mengerjakan 1 kali, setelah itu mereka tidak bisa mengerjakan lagi. Nah, untuk settingan dasar itu saja yang perlu kita edit. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin menambahkan activity completion ataupun restrict access, ini bisa kita ganti. Misalkan pada bagian activity completion ini, atau kita ingin melakukan cek atau memantau sebagai bentuk aktivitas yang harus mereka selesaikan, kita setting pada bagian activity completion, di mana ini kita ubah ya menjadi show activity as complete when conditions are met ya. Nah, kemudian kita cukup centang pada bagian ini, student must view this activity to complete it. Kemudian attempt-nya mereka attempt 1 kali. Jadi mereka mengerjakan 1 kali. Kalau sudah, kita save and return to course. Jadi ini kita membuat rumahnya terlebih dahulu. Karena membuat soalnya bukan di sini atau bukan pada bagian ini. Jadi ini kita save and return to course. Kita akan coba lihat. Nah, sekarang kita sudah punya rumahnya atau kuis di pertemuan 1. Setelah rumahnya selesai kita buat, sekarang saatnya kita menambahkan pertanyaan untuk kuis ini. Caranya adalah kita klik terlebih dahulu. Kemudian setelah muncul jendela seperti ini atau tampilan seperti ini, kita klik pada bagian edit quiz. Nah, di atas ini sudah ada pernyataan bahwa kita belum menambahkan satupun soal. Artinya kita harus menambahkan melalui tombol edit quiz ini. Nah, setelah kita klik pada tombol edit quiz, tampilannya akan berubah seperti ini. Untuk menambahkan pertanyaan, kita bisa klik pada tombol add yang ada di sebelah kanan di sini. Kita klik add, kemudian a new question. Dan kita pilih jenis questionnya. Apabila kita ingin menambahkan essay, berarti kita pilih essay. Seperti ini. Kemudian kita klik add. Nah, pada tampilan seperti ini bisa kita tambahkan. Misalkan question name-nya adalah pertanyaan nomor 1 begitu ya. Kemudian soalnya bisa kita tulis pada bagian question text di kotak ini. Dan sebagai informasi bahwa pada jenis soal esai kita bisa menambahkan gambar ataupun video. Namun harus dipastikan bahwa apabila kita menampilkan gambar atau video, ukurannya jangan terlalu besar. Nah, kemudian yang lainnya tidak perlu kita ubah. Hanya pada bagian input box size ya, di bagian bawah sini
kita bisa menambahkan jumlah lines yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mengerjakan. Ini berhubungan dengan kira-kira jawaban mereka itu akan pendek atau panjang. Apabila mereka butuh menguraikan yang cukup panjang, pada bagian input box size-nya ini bisa kita tambahkan menjadi 20, 25, atau seterusnya. Akan tetapi, jika standar saja pertanyaan uraiannya tidak terlalu panjang, kita bisa gunakan yang 15 lines dan 20 lines ini. Oke, di sini sekarang saya sudah membuat sebuah soal yang sudah saya tuliskan di bagian question text. Kemudian settingan-settingan yang diperlukan tadi sudah saya isi. Selanjutnya untuk menyimpan, kita bisa langsung klik pada tombol Save Changes yang ada di bagian bawah. Setelah kita klik pada tombol itu tadi, kita akan kembali ke halaman utama dari Editing Quiz. Dan di sini kita bisa melihat bahwa kita sudah ada satu soal yang tersimpan. Nah, kemudian di bagian sebelah kanan sini ada maksimum mark atau nilai maksimum untuk setiap soal. Kalau misalkan kita ingin membuat 5 soal esai dengan standar nilainya maksimal 100, maka di sini bobotnya bisa kita buat menjadi 20. Bisa kita edit. Kita klik terlebih dahulu pada tombol pensil, kemudian kita ubah angkanya. Setelah selesai, kita klik Enter. Untuk menambahkan soal berikutnya, kita bisa klik lagi pada tombol Add yang ada di bagian bawah sini. Kemudian kita klik kembali A New Question. Dan kita ulangi langkah yang sama seperti langkah ketika membuat soal yang pertama tadi. Seperti ini, silakan bisa ditambahkan soal-soal berikutnya hingga jumlah soal sesuai dengan kebutuhan. Oke, sebagai contoh, di sini saya sudah membuat 5 buah soal, di mana masing-masing soal sudah saya tentukan bobotnya adalah 20 poin. Maka di bagian maksimum grade yang ada di bagian atas ini bisa kita ubah untuk nilainya menjadi 100. Kemudian kita bisa klik tombol save yang ada di sebelah kanan untuk menyimpannya. Sebelum kita kembali ke halaman awal dari course kita, apabila masih ada 1 atau 2 soal yang ingin kita edit kembali, kita bisa langsung klik pada salah satu soal tersebut. Misalkan pada soal nomor 2 ingin kita edit, kita tinggal klik saja. Kemudian kita perbaiki apa yang perlu kita edit. Setelah selesai, kita bisa langsung simpan kembali dengan klik pada tombol Save Changes. Oke, apabila sudah tidak ada yang perlu kita ubah, kita bisa langsung kembali ke course kita. Dan di sini kita bisa cek preview quiz yang sudah kita buat. Caranya kita klik pada judul quiz yang sudah kita buat. Kemudian di sini sekarang kita sudah berubah tampilannya karena kita sudah menambahkan soal. Sekarang ada tulisan preview quiz now. Ini bisa kita klik. Kemudian ada tulisan, kita pilih Start Attempt. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu, pada quiz yang sudah kita buat. Dan tadi di awal ketika kita menentukan time limitnya adalah 60 menit, maka setelah kita klik Start Attempt, waktu akan langsung terhitung mundur dari 60 menit sampai dengan 0. Seperti ini seterusnya, dan tampilan ini juga akan dilihat oleh mahasiswa. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian tutorial bagaimana kita membuat kuis dalam bentuk esai di dalam
Fiklas Unila. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video-video tutorial lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.